الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك. صدق الله العظيم. Pengurus Masjid As-Sakinah beserta jajaran yang kita hormati, para guru, tokoh masyarakat, ini mama alim ulama, cadik pandai dalam nagari, kapai tampe batanyo, kepulang tampe ke babarito, budak kandung, para pemuda dan pemudi, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, hadis riwayat Muslim nomor hadis 2699, kita yang hadir ini melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian subuh. Kata Allah, orang-orang yang berada di majlis ilmu, Allah langsung berikan 4 hal kepada mereka yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak datang di majelis ilmu tersebut. Yang pertama, alaihimus sakinah, ketenangan batin. Saya yakin dan percaya mungkin ada persoalan mungkin di rumah tadi, tetapi setelah sampai di masjid, alhamdulillah tenang rasanya. Ada ketenangan batin. Hal itu dibuktikan ketika orang mendengarkan ceramah agama, banyak yang ketiduran. Itu tanda hatinya tenang, Pak. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu di rumah nak mau tidur, dihidupkan kipas angin, dihidupkan AC, nggak mau tidur, datanglah ke Sakinah. Sakare kumit tasanda saketek laloknya, itu tanda hatinya tenang. Makanya Bapak Ibu, kalau ada di antara jemaah yang lalok, ambo dah keberang, ambo ucap alhamdulillah. Kenapa? Tanda hatinya tenang, Pak. Tapi dengan syarat jangan lalok sadonya. Yang pertama Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, wa ghasyasumur rahmah, Allah turunkan rahmat kepada mereka. Yang dicari itu rahmat Allah. Kita tidak akan masuk surga karena hanya sekedar pahala baca Al-Quran kita saja. Yang membuat kita masuk surga itu adalah rahmat Allah. Di mana turun rahmat Allah itu? Pertanyaannya, rahmat Allah turun di majelis ilmu. Bahkan orang yang meninggal sekalipun minta rahmat Allah. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu adalah wahafatsumul malaikah. Para malaikat membentangkan sayapnya sambil berdoa kepada Allah, agar supaya orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu Allah ampuni dosanya. Jadi insya Allah kita yang hadir ini Allah ampuni dosanya. Yang namanya manusia pasti punya dosa, iya Pak. Adalah di antara ibu yang tidak berdosa, congkek tangan.
Yang sakit dosa nyongkek tangan. Yang banyak dosa nyongkek tangan. Tak ada di situ Bapak. Ustaz, janganlah kami yang ibu-ibu aja ditanya-tanyalah apa-apa nih ya. Kami apa-apa kok ibu-ibu, tidak perlu ditanya. Dari wajah sudah nampak orang-orang berdosa. Lebih baik kita mengingat dosa ketimbang mengingat amal yang telah kita lakukan. Maka yang ketiga ini, Allah mengampuni dosa orang-orang yang berada di majelis ilmu. Kemudian yang keempat Bapak dan Ibu adalah wa zakarallahu fi man 'indah. Allah akan banggakan kita di akhirat. Untuk mendapatkan yang empat ini Bapak dan Ibu mesti hadir di majelis ilmu. Kalau hanya sekedar mencari ilmu Bapak dan Ibu sambil guling-guling di rumah, buka YouTube, kemudian buat ceramah agama, ada doktornya, ada profesornya, cuma yang empat tadi tidak dapat. Syarat untuk mendapatkan yang empat tadi mesti hadir di majelis ilmu. Bapak dan Ibu, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Toha. Surah Toha itu surah ke-20 ayat 100 ke 30. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fasbir ala ma yakulun fasabbih bihamdi rabbik. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka ucapkan kepadamu. Kata Allah, Muhammad bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan kepadamu. Kenapa mesti bersabar? Bapak dan Ibu, selama kita hidup dipastikan kita tidak akan lepas dari penilaian-penilaian orang lain. Ada orang yang suka dengan kita, ada juga orang yang tidak suka dengan kita. Sebaik apapun Bapak, sesoleha apapun Ibu, pasti akan ada orang yang gak suka dengan kita, dan juga pasti ada orang yang suka dengan kita. Dipastikan itu Pak. Maka kata Allah, fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka ucapkan kepadamu. Ada 3 perkara Bapak dan Ibu yang kita tidak akan selamat darinya. Yang pertama, rasa capek dan lelah. Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Toha ayat 117. Faqulna ya Adam inna hadha. Wahai Adam, jangan kau dekati makhluk yang satu ini. Makhluk yang dimaksud adalah iblis. Kalau kamu dekati fatasqa, kamu akan merasakan capek dan lelah. Bapak dan Ibu, kita perhatikan kehidupan kita 24 jam capek, lelah, letih. Kamar duduk mencari tempat bersandar, itu tanda letih. Bangun tidur, cari tempat bersandar, itu tanda letih. Maka kata Allah, semakin tinggi tingkat kelas seseorang, semakin tinggi tingkat capek dan lelahnya. Semakin kaya seseorang, semakin tinggi rasa capek dan lelahnya. Makanya orang-orang yang memiliki kemampuan material itu Bapak dan Ibu, acoknya main-main. Kenapa main-main? Refreshing. Iya Bu. Itu sebenarnya dia latih sebenarnya, makanya refreshing. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu adalah kita tidak akan selamat dari penilaian orang lain. Ada dasarnya Ustaz, Al-Anfal ayat 63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'ah. Andai kamu infakkan dunia dan seisinya, kata Allah, kamu infakkan semua hartamu, kamu tidak akan mampu menyenangkan hati seseorang. Takkan mampu, kata Allah. Maka ada cerita Bapak Ibu yang barangkali cerita ini pernah kita dengar, kita baca, yaitu Luqman dengan anaknya. Luqman dan anaknya ini berangkat ke pasar menaiki kendaraan keledai itu. Jadi keledai ke Bapak Ibu lebih ketek daripada kuda. Kata Luqman, nak coba naik atas keledai nak. Naik anaknya. Pergilah mereka berangkat ke
pasar menuju pasar. Dalam perjalanan nampak sama orang. Akece orang yang melihat anak bodoh. Apanya berjalan, ini nanti atas keledai. Mendengar ucapan itu bapak dan ibu, kata Luqman, nak turun nak, biar ayah yang naik kata. Naik Luqman, turun anaknya, jalan, nampak dia orang. Akece orang yang melihat apa? Ayah bodoh, anaknya jalan kaki, ini naik atas keledai. Salah pak. Mendengar ucapan itu bapak dan ibu kata Luqman, nak ini berdua naik atas keledai ko. Naik je berdua. Jalan nampak dia orang. Kata orang yang melihat ayah jo anak sama-sama ya kedua. Kendaraan sekecil itu naiki berdua. Salah pak. Mendengar ucapan itu bapak dan ibu, Luqman dan anaknya tidak itu nak turun lawak berdua. Wah iri sih keledai ke berdua. Nyeri berdua barangkit yang ke pasar. Nampak dia orang. Kata orang yang melihat ayah jo anak sama-sama bodoh keduanya. Lain kendaraan tidak dinaiki. Salah pak. Mendengar ucapan itu bapak dan ibu kata Luqman, tak itu nak wak piku lah keledai kau dulu. Nyepiku dulu bapak. Nyepiku dulu bapak dan ibu orang melihat, kata orang yang melihat ayah jo anak sama-sama teya keduanya. Lain kendaraan dipikul. Itulah kehidupan pak. Yang kita tidak akan terlepas dari penilaian orang lain. Ada orang yang suka dengan kita, ada juga orang yang tidak suka dengan kita. Saya banyak orang yang suka dengan saya dan juga banyak orang yang tidak suka dengan saya. Itu kehidupan. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu adalah yang kita tidak akan selamat darinya, kematian. Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat ke-8. Dimanapun kita sembunyi kata Allah, di tempat yang kokoh sekalipun kata Allah, kalau waktu telah datang, wa likulli ummatin ajal, saya akan jemput kata Allah. Siap tak siap, sanggup tak sanggup, ada amal tidak ada amal, waktu telah datang kata Allah, berangkat kata Allah. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, kapan, di mana, dalam keadaan seperti apa kita dikembalikan Allah? Kapan waktu yang ditanyanya? Nggak tahu kita kapan. Sejadi mungkin setelah subuh ini, nggak tahu. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, tadi saya katakan bahwa kita tidak akan terlepas dari penilaian orang, hinaan orang, cacian orang. Bagaimana kalau apa respon kita? Apa respon kita di saat kita dihina orang, dicaci orang, dimaki orang? Apa respon kita? Minimal yang diajarkan Al-Quran ada 5 Bapak dan Ibu. Ketika kita dicaci, dimaki, apa respon kita? Yang pertama Bapak dan Ibu, ketika kita dicaci, dimaki, dihina, apa respon kita? Allah sampaikan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 126. Balaslah cacian itu sesuai dengan apa yang dia lakukan kepadamu. Balaslah cacian itu sesuai apa yang dilakukan kepadamu, yang serupa. Contoh, ibu gendut, ibu cewek, ibu gendut, itu serupa namanya. Kalau dipatahan gigi apa? Patahan gigi aja. Jangan dulu, jihad lo patahan. Ini mohon maaf kalau kurang tepat bahasanya. Ibu kambiang katanya. Ibu kambiang. Tidak boleh ditambah kucing. Serupa. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua Bapak dan Ibu adalah dalam Quran surah Maryam, Allah katakan ayat 26, asyam, diam. Dicacinya kita, dimakinya kita, dihinanya kita, diam tanpa membalas. Jam 5 sore dicaci, dimaki, dihinanya sampai jam 6 tidak ada ibu membalas seperti Allah. Ditanya sama kawan, Bu, kenapa ibu tidak membalas? Bekolah habibu kulen kajar itu. Tidak Pak. Diam, asyam.
Maka yang kedua, respon kita di saat kita dicaci, dimaki, dihina, respon kita yang kedua adalah diam, asyam, tanpa membalas. Nah, respon yang ketiga Bapak dan Ibu, ini yang menarik. Allah sampaikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 148. Kalau kita dicaci, dimaki, dihina, doakan keburukan untuk dia. Maka hati-hati Pak. Jangan pernah menghina orang, mencaci orang, memaki orang. Dia tidak membalas, dia diam saja. Tapi nanti sepertiga malam dia bangun. Dia ngadu sama Allah. Ya Allah, saya dicaci, dihina, dimaki. Engkau yang mengkuasa ya Allah. Strukkanlah ibu tuh ya Allah. Bisa bagi struk langsung. Jangan mencaci orang, memaki orang Pak. Maka kata Rasulullah, orang yang selamat itu salamatun lisan wa hablum lisan. Hati-hati, jangan. Dia tidak melawan, Bu. Dia diam saja tanpa membalas hinaan itu. Tapi dia mengadu sama Allah. Bangun dia meneteskan air mata dia kepada Allah, ya Allah, apa itu mencaci ambo, memaki ambo, menghina ambo, ya Allah, karena jantung lah Pak itu akan naik. Ada 3 doa Bapak Ibu yang doa itu langsung dijawab sama Allah. 1, doa ayah kepada anaknya. Ayah ke bapak-bapak ke lebih banyak amalnya ketimbang ibu-ibu. Kenapa begitu? Karena ibu-ibu ini ada batasnya. Batas itu ada sekali sebulan datang tamunya menstruasi. Kalau apa-apa alhamdulillah saya literasi fikih yang saya baca, saya tidak menemukan apa-apa haid. Nggak ada. Yang kedua, orang yang berpuasa. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu, orang yang disakiti. Maka hati-hati, jangan sekali-kali menghina orang, mencaci orang, memaki orang. Jangan. Ya, Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 148. Kemudian yang keempat Bapak dan Ibu adalah ini dia, Toha ayat 30 tadi. Ketika kita dicaci, dimaki, dihina, apa respon kita? Bersabar, kemudian ucapkan alhamdulillah. Fasbir ala ma yaqulun, fasabbih bihamdi rabbik. Dicacinya kita, dimakinya kita, hei apa miskin, alhamdulillah. Sanggup Bu? Sanggup berkira Bu? Ibu buruk, alhamdulillah. Tak dibalas. Justru dia memuji Allah. Dicaci dimakinya ucapkan alhamdulillah. Fasabbih bihamdi rabbik. Memuji Allah. Yang kelima yang menarik Bapak dan Ibu. An-Nur ayat 22. Di saat kita dicaci, dimaki, dihina, apa respon kita? Ini yang menarik. An-Nur ayat 22. Maafkan dia serta kasihi dia. Maafkan dia serta kasihi dia. Apa maksudnya Ustaz? Dicacinya kita, dimakinya kita, dihinanya kita jam 4 maghrib nanti bawa pisang ke rumahnya. Dicacinya kita, dimakinya kita, dihinanya kita, beko maghrib bawa anggur ke rumahnya. Pak, kau ada anggur seketek untuk apa? Pernah kejadian seperti itu Ustaz? Pernah. Siapa Ustaz namanya? Mistoh. Mistoh ini Bapak dan Ibu setiap bulan dikasih bantuan. Sama siapa? Sama Abu Bakar. Setiap bulan dikasih bantuan. Tapi Mistohlah Bapak dan Ibu yang menfitnah keluarga Rasulullah, anak Abu Bakar, Aisyah, istrinya Rasulullah berzina. Bayangkan Pak, orang yang kita bantu setiap bulan, dia yang menfitnah keluarga Rasulullah. Guncang waktu itu keluarga Rasulullah. Apa sikap respon Abu Bakar? Dia maafkan Mistoh
tetap setiap bulan dia kasih bantuan. Ada 5, Bapak dan Ibu. Pertama, balas sesuai dengan yang serupa yang dilakukan kepada kita. Kedua, diam. Ketiga, doakan keburukan untuk dia. Yang keempat, sabar, ucapkan alhamdulillah. Yang kelima, maafkan dia serta kasih dia. Dari yang 5 itu Bapak Ibu ma yang wak pilih kira-kira? Kalau Pak ko 1. Dari yang 5 ko Bapak Ibu yang paling suka Allah, yang sangat dicintai Allah, nomor 5. Maafkan dia serta kasih dia. Cuma kita sebagai manusia terkadang mungkin banyak memilih nomor 1, termasuk ambo surah. Iya Pak. Tapi yang paling disukai, yang dicintai Allah itu nomor 5. Cuman terkadang kalau dipatah gigi aja patah lo gigi aja. Kenapa? Itu ya terkadang kita yang tidak bisa terkontrol. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, Ramadan mengajarkan kesabaran kepada kita. Ramadan mengajarkan kesabaran kepada kita. Sabar menghadapi kehidupan. Sabar dalam beribadah. Dalam beribadah mesti sabar. Sabar dalam bersosial. Itu pendidikan pertama yang diajarkan Ramadan kepada kita. Sebenarnya Bapak dan Ibu, salah satu contoh sabar beribadah itu terkadang di saat kita melaksanakan sholat berjamaah, kalau nggak sabar kita Bapak dan Ibu, sakit sepanjang baca imam itu banyak yang batuk. Itu tanda nggak sabar tuh Bapak Ibu. Sakit sepanjangnya Pak. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum Allahu Akbar. Itulah tanda itu. Dan memang Bapak dan Ibu, kalau sholat berjamaah itu memang ada kondisi juga. Kalau jamaahnya banyak yang tua, pendekkan ayatmu kata Rasulullah. Kenapa begitu Ustaz? Karena yang tua-tua kalau banyak penyakitnya. Iya Bu. Pinggang sakit, kaki banyak penyakitnya. Kemudian sabar membagi waktu. Bapak dan Ibu, Ramadan mengajarkan kepada kita, selama Ramadan kita bisa meruangkan waktu untuk baca Al-Quran. Coba kita cek Bapak dan Ibu. Selama Ramadan bisa kita melaksanakan itu. Setiap hari bisa kita. Maka sabar membagi waktu Bapak dan Ibu. Saya masih ingat dulu bagaimana orang tua saya mengajarkan membaca Al-Quran itu dengan metode Baghdadiyah waktu itu. Apa tuh metode Baghdadiyah Ustaz? Lidate a, libawai, lidapan u a, badate ba, babawabi, badopan bu ba, tadu diatetan, tadu dibawatin, tadu di depan tun tan. Hebat apa Pak Mas ya? Kan begitu dulu deh Pak ya. Kini setelah metode dari Baghdad itu Bapak dan Ibu, dari Baghdad dari Baghdad berubahlah metode yang kedua dari Yogyakarta, Iqra, Baba, Tata, Mama, Sasa gitu ya. Nah, artinya Bapak dan Ibu, ini sebelum saya tutup, ini mesti kita berikan contoh kepada anak-anak kita. Mungkin setelah setelah pengajian subuh ini, buatlah alaqah, buat lingkaran. Ada imam kita di sini, kita bergiliran membacanya. Kata imam, coba perhatikan Bapak dan Ibu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba baca Ibu, a'udzu billahi minasyaitonir a'udzu billahi minasyaitonir sebantai Ustaz dan jabut gigi di rumah dulu. Enggak apa-apa Ibu, yang penting mau kita. Kenapa? Kalau ketika Bapak dan Ibu memberikan itu, contoh itu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, anak-anak kita akan ikut mau belajar Al-Quran.
Kalau tidak kita berikan contoh di lingkungan Bapak dan Ibu, anak-anak kita terpengaruh dengan globalisasi saat ini. Saya khawatir Bapak dan Ibu. Kenapa? Memang begitu Allah ingatkan. Quran surah Al-Isra ayat 24. Waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Keluarga yang ideal itu Bapak dan Ibu ada 4 kategorinya. Kepribadiannya baik, sosialnya baik, pedagogik artinya dia memiliki kemampuan untuk mendidik anak. Yang keempat profesional, ada materi untuk mendidik anak itu. Dari yang 4 ini Bapak dan Ibu, yang nomor 2 yang masalah. Apa itu? Sosial. Hari ini sosial kita rusak. Kenapa begitu saya katakan? Dulu waktu saya kecil, kalau jam 6 itu belum pulang, lingkungan sekitar yang menegur saya atau salah saya. Apa kata lingkungan? Hei, pulang jam 6, bekor maghrib lagi. Lingkungan yang menegur. Di saat saya ditegur Bapak dan Ibu, orang tua saya mengucapkan terima kasih kepada orang yang menegur. Ini jangan coba-coba menegur anak orang. Dikaja diapanya begitu. Saya malam ketiga ada Bapak Ibu, saya jadwalnya di SPN. Pulang saya pas simpang lampu merah ke Taping bypass. Bapak dan Ibu, itu hanya jarak sekitar 6 meter dengan saya. Mutar itu anak tawuran itu sekitar 50 Honda, saya di belakang Bu. Jarak 6 meter. Kemudian Masjid Jematul Huda itu yang ke Taping itu keluar menegur anak-anak ini agar supaya tidak tawuran. Anak-anak itu berhenti langsung ambil batu lempar jamaah. Ada halte Trans Padang itu situ. Saya situ berdiri. Dilempar je batu. Itu di depan mata saya. Ternyata pecahnya di Simpang Harum. Malam selanjutnya Masjid Iwan di Banda Bakali sama jemaah juga yang dilempar. Maka kita mesti perbaiki hubungan sosial ini Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, kita simpulkan pengajian kita subuh ini. Yang pertama, selama kita masih hidup, kita tidak akan terlepas dari penilaian orang lain. Pasti itu. Kapan itu akan hilang Ustaz? Di saat nanti telah memasuki surganya Allah. Maka surga itu disebut dengan Darussalam, kampung keselamatan. Kemudian bagaimana respon kita ketika kita dicaci dimaki? Ada 5. Pertama, balas yang serupa. Yang kedua, diam. Yang ketiga, doakan keburukan. Yang keempat, kita ucapkan alhamdulillah. Yang kelima, kita maafkan serta kasih. Maka Ramadan mengajarkan kita kesabaran, sabar dalam beribadah, sabar dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semua Allah sehatkan sampai nanti kita mencapai kemenangan. La'allakum tattaqun. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.